Assalamualaikum, Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan saya Ferudi Sutanti dari S1 Akuntansi 2020. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan, dan Competitive Pressure terhadap kinerja UMKM yang ada di DKI Jakarta. Yang pertama itu ada bab 1 mengenai pendahuluan, mengapa penelitian ini dilakukan, karena Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia setelah negara India, Tiongkok, dan Amerika Serikat menurut Databox tahun 2023. Nah, dengan adanya jumlah penduduk yang banyak tersebut dapat menyebabkan beragam permasalahan, antara lain polusi udara meningkat, kurangnya pasokan air bersih, kesenjangan sosial, terutama permasalahan mengenai ekonomi dan pengangguran. UMKM di zaman sekarang ini merupakan bidang usaha yang sangat membantu perekonomian di seluruh dunia, termasuk di negara Indonesia. Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia itu tentunya dapat mengatasi permasalahan mengenai pengangguran karena terbukanya lapangan pekerjaan. Latar belakang permasalahan yang diambil dalam penelitian ini karena permasalahan meskipun jumlah UMKM di Indonesia itu terus meningkat, namun terdapat beberapa fenomena terkait kinerja UMKM yang ada di Indonesia dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, baik permasalahan mengenai internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM itu SDM yang kurang kompeten, rendahnya pengetahuan teknologi dan pemasaran, akses UMKM terhadap modal itu dibatasi, kurangnya informasi, serta faktor produksi lainnya. Nah, permasalahan tersebut itu tentunya dapat berdampak terhadap penurunan tingkat kinerja UMKM. Kemampuan dalam menilai sumber daya berbasis pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. Sehingga permasalahan tersebut menjadi salah satu faktor mengapa penelitian ini dilakukan. Selain itu, terdapat permasalahan lainnya yang dialami oleh pelaku UMKM saat terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Jadi menurut survei yang dilakukan oleh United Nations Development Program dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, terdapat 48% UMKM lokal mengalami permasalahan terkait bahan baku. Sekitar 77% pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan, 88% mengalami penurunan permintaan produk, serta 97% UMKM mengalami penurunan dari segi nilai aset. Permasalahan tersebut tentunya dapat berpengaruh dalam peningkatan kinerja UMKM. Selain itu, terdapat 56,8% UMKM terkena dampak buruk dari adanya pandemi COVID-19. Sedangkan hanya 14,1% UMKM masih dalam kondisi yang baik, serta terdapat sekitar 82,9% UMKM terkena dampak negatif dan sebesar 5,9% mengalami dampak positif dari adanya pandemi COVID-19. Nah, dampak negatif tersebut dapat terjadi salah satunya dikarenakan adanya penurunan omset penjualan pelaku UMKM. Penurunan omset penjualan UMKM itu dapat mempengaruhi penilaian kinerja karena dengan adanya penurunan penjualan, maka kinerja dari satu UMKM itu dapat menurun. Nah, permasalahan selanjutnya itu yang dialami oleh pelaku UMKM karena penurunan kinerja usaha selama pandemi COVID-19. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2020, terdapat sebesar 94,69% usaha yang mengalami penurunan dalam penjualan. Suatu kinerja itu dapat diukur berdasarkan hasil kinerja atau prestasi yang telah diraih atau dicapai oleh pelaku usaha, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang kemudian akan dilihat berdasarkan standar atau nilai yang sudah ditentukan oleh suatu usaha. Kinerja suatu usaha itu dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sesuai dengan teori pendukung yang dipilih dalam penelitian ini.
Nah, faktor yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM itu ada financial technology dan ada literasi keuangan. Selain itu, ada juga faktor competitive pressure yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diadakannya penelitian ini, maka peneliti itu mengusulkan judul untuk penelitian yaitu pengaruh financial technology, literasi keuangan, dan competitive pressure terhadap kinerja UMKM di DKI Jakarta pada tahun 2024. Berdasarkan latar belakang tadi, maka timbullah pertanyaan penelitian, yaitu apakah financial technology dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta? Yang kedua, apakah literasi keuangan dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta? Dan yang terakhir, apakah competitive pressure dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta? Tujuan dari diadakannya penelitian ini berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, terdapat 3 tujuan. Yang pertama itu penelitian diadakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah financial technology dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta. Yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah literasi keuangan itu dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta. Dan yang terakhir, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah competitive pressure dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta. Manfaat diadakannya penelitian ini terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan terhadap teori kinerja perusahaan dalam berbagai aspek kajian dengan teori serupa pada penelitian berikutnya. Teori kinerja perusahaan itu mengatakan bahwa hasil suatu organisasi dapat menjadi tolak ukur di masa mendatang. Untuk manfaat praktisnya terbagi menjadi dua, bagi pelaku UMKM dan bagi pemerintah. Untuk pelaku UMKM diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dan melakukan penyusunan rencana ke depan, serta memberikan informasi mengenai pentingnya financial technology, literasi keuangan, dan competitive pressure untuk peningkatan kinerja UMKM yang ada di DKI Jakarta. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran dalam menyediakan pelatihan atau menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kinerja usaha dengan melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM. Selanjutnya mengenai bab 2 yaitu kajian pustaka, terdapat teori pendukung yang diambil dalam penelitian ini yaitu teori kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu merupakan hasil dari suatu usaha yang dilakukan. Menurut Nelly tahun 2000, kinerja merupakan sebuah konsep yang dapat didefinisikan dalam beberapa tolak ukur dan menggunakan beberapa indikator yang berkaitan dengan realisasi di masa mendatang. Kinerja itu merupakan hasil yang didapat dari kemampuan yang dimiliki di masa mendatang. Hasil yang dicapai dari suatu tindakan dalam suatu organisasi menandakan bahwa kinerja dalam organisasi tersebut meningkat. Faktor Peningkatan kinerja suatu usaha itu dapat diukur dari tingkat keberhasilan usaha, yaitu faktor keuangan dan faktor non-keuangan. Faktor keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu usaha diantaranya pemahaman terhadap pengelolaan organisasi dengan baik. Salah satu itu pemahaman terhadap literasi keuangan. Selain itu, penggunaan financial technology dapat mempengaruhi kinerja UMKM karena pemahaman yang baik akan literasi keuangan dan penggunaan financial technology itu sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk mengambil keputusan. Untuk faktor non-keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM adalah tekanan pesaing. Karena keunggulan pesaing itu dapat memudahkan dalam pengambilan atau pelaksanaan proses bisnis sehingga pelaku UMKM dapat bertahan menghadapi tekanan dari pesaing.
Selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Widodo tahun 2022, Mirdianti et al. 2023, Sianipar et al. 2024, dan Fadila et al. 2022 menyatakan bahwa financial technology itu berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh ZS et al. 2023 dan Irnawati et al. 2022 yang menyatakan bahwa financial technology itu tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Hasil penelitian kedua itu ada penelitian yang dilakukan oleh Hamidah et al. 2020, Sianipar et al. 2024, Afifah dan Trianto 2023, Maulana dan Suyono 2023, dan Rasjid 2022 menyatakan bahwa literasi keuangan itu berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maxfield dan Widore 2022 serta Alan Sore dan Listianingsih 2022 yang menyatakan bahwa kinerja UMKM itu tidak dipengaruhi oleh literasi keuangan. Hasil penelitian yang ketiga itu ada penelitian yang dilakukan oleh Ritonga et al. 2023, Sianipar et al. 2024, dan Muslika et al. 2018 yang menyatakan bahwa tekanan pesaing dapat berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakti dan Darmawan tahun 2022 dan Febriani dan Mufidah 2018 yang menyatakan bahwa tekanan pesaing itu tidak memiliki pengaruh terhadap UMKM. Berdasarkan penjabaran tadi, maka peneliti dapat mengambil sebuah hipotesis. Terdapat 3 hipotesis di sini, yaitu financial technology berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hipotesis yang kedua, literasi keuangan berpengaruh terhadap UMKM. Dan hipotesis yang ketiga, competitive pressure berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bab 3, metode penelitian. Ada 7 pembahasan. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Yang kedua desain penelitian. Yang ketiga populasi dan sampel. Yang keempat pengembangan instrumen. Yang kelima teknik pengumpulan data. Yang keenam melakukan penyebaran kuesioner awal atau pretest. Dan yang terakhir teknik analisis data. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2023 hingga sekarang bulan Juni 2024. Untuk tempat penelitiannya, data yang diambil dalam penelitian ini dari kuesioner yang dibantu dengan Dinas PPK UKM yang berada di DKI Jakarta. Untuk desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode SAMPLS dan dibantu dengan software SmartPLS versi 4. Tahapan dalam pengujian penelitian ini terdiri dari 3, yaitu outer model yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji struktural model, dan evaluasi hipotesis. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Untuk populasi penelitian ini merupakan jumlah UMKM yang berada di DKI Jakarta. Jumlah UMKM yang ada di DKI Jakarta sampai dengan saat ini sebanyak 234.689 pada 6 kota administrasi yang ada di Jakarta, yaitu ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Untuk sampel penelitian ini menggunakan sampel dengan metode sampling dan menggunakan probability sampling atau random sample. Untuk sampel yang digunakan sebanyak 77 responden dengan menggunakan software J-Power. Selanjutnya ada pengembangan instrumen. Terdapat 2 variabel yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependen atau variabel terikat,
Yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja UMKM, sedangkan variabel independen atau variabel bebas yang diambil dalam penelitian ini ada 3, yaitu financial technology, literasi keuangan, dan competitive pressure, sesuai dengan yang tertera di layar. Untuk kinerja UMKM terdapat 4 indikator, yaitu penjualan, laba, tenaga kerja, dan luas pasar. Untuk variabel financial technology terdapat 4 indikator, yaitu pemahaman manfaat, pemahaman kemudahan, pemahaman terhadap risiko, dan pemahaman kepercayaan. Untuk variabel literasi keuangan, terdapat 4 indikator, yaitu pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan attitude. Untuk variabel competitive pressure, terdapat 3 indikator yang diambil, yaitu banyaknya pesaing, penggunaan teknologi untuk bersaing, serta memiliki kelebihan untuk bersaing. Untuk masing-masing indikator atau kuesioner menggunakan skala Likert, skala 1 sampai dengan 5. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, karena kuesioner ini bersifat tertutup. Nah, hal tersebut berarti bahwa responden itu hanya diperbolehkan untuk menjawab satu pernyataan saja. Kuesioner ini terdiri dari 5 jawaban yang sesuai dengan skala Likert, yaitu dengan nilai 1, dan itu sangat tidak setuju, sampai dengan nilai 5 itu sangat setuju. Selanjutnya itu ada hasil dari pretest atau penyebaran kuesioner di awal. Yang pertama itu ada kinerja UMKM. Berdasarkan hasil pretest, dinyatakan bahwa eh, instrumen penelitian yang diambil dalam penelitian ini bersifat valid dan reliable. Untuk financial technology juga valid dan reliable karena masing-masing dari nilai outerloading untuk kinerja UMKM dan financial technology itu berada di atas 0,7. Untuk AV-nya juga berada di 0,5 sesuai dengan taraf. Untuk CA dan CR-nya itu berada di atas 0,7, yang berarti reliable dan valid. Untuk variabel literasi keuangan dan competitive pressure, juga instrumen penelitian dari masing-masing variabel itu valid dan reliable karena berada di atas parameter yang sudah ditentukan. Seperti nilai autoloading berada di atas 0,7, nilai CA dan CR berada di atas 0,7, dan AV berada di atas 0,5, yang berarti data valid dan reliable. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis data deskriptif. Jadi metode yang digunakan dalam metode analisis data deskriptif itu dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode survei untuk memahami tanggapan responden terkait semua indikator yang terdapat pada variabel penelitian. Untuk uji auto model itu dilakukan untuk melihat apakah data tersebut valid dan reliable dengan masing-masing parameter yang ada. Untuk AV itu harus di atas 0,5 dan autoloading itu harus di atas 0,7. Selanjutnya ada uji struktural model. Nah, uji struktural model ini dilakukan untuk melihat apakah model yang telah diajukan itu sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan atau belum. Metode yang digunakan dalam uji struktural model ini melalui effect size atau F square dan R square.
Nah, taraf minimal untuk R-square itu adalah 0,25 itu rendah, 0,5 itu sedang, dan 0,75 itu tinggi. Untuk nilai F-square-nya itu tarafnya ada 0,02 itu berarti efek kecil, 0,5 itu berarti efek sedang, dan 0,35 itu berarti efeknya tinggi. Untuk uji hipotesis ini digunakan untuk melihat apakah hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak. Metode yang digunakan dalam uji hipotesis ini melalui bootstrapping. P-value yang digunakan adalah nilai dari probabilitas yang dapat menunjukkan kemungkinan terjadinya hasil yang diamati dari hasil yang diperoleh. Jika HO benar, P-value dalam analisis penelitian ini digunakan untuk menentukan apakah koefisien jalur antar variabel saling berpengaruh secara signifikan. Taraf taraf nilai dari P-value itu adalah sebesar 0,05. Untuk nilai PET itu menunjukkan seberapa besar variabel yang satu itu dapat mempengaruhi variabel lainnya. Bab selanjutnya yaitu bab 4, ada hasil dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi data, hasil penelitian, dan pembahasan. Yang pertama itu ada deskripsi data. Jadi, pengambilan data kuesioner ini dilakukan secara online dengan menyebarkan Google Form kepada pelaku UMKM yang berada di DKI Jakarta dengan bantuan Dinas PPK UKM. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 77 responden berdasarkan metode G-Power. Kuesioner yang disebarkan ada 77 responden dan kuesioner yang tidak kembali itu ada 0. Sehingga kuesioner yang dapat diolah datanya ada sebanyak 77 responden. Untuk profil responden ini terdiri dari kriteria jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, usia dengan rentang 18-20 tahun, 21-25, dan di atas 25 tahun. Untuk jenis usaha ini ada sebanyak 17 sektor usaha yang berada di Jakpreneur. Dengan jenis usaha itu ada kuliner, pendidikan, fashion, otomotif, agrobisnis, kecantikan, menjahit atau bordir, kerajinan, retail, pulsa, sablon dan desain grafis, teknologi, elektronik, seni musik atau seni rupa atau teater, budidaya perikanan, budidaya peternakan, dan agen wisata perjalanan. Domisili usaha yang ada di DKI Jakarta sesuai dengan kota administrasi yang ada di DKI Jakarta ada 6, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Dan kriteria yang terakhir itu ada lama usaha dengan rentang dari tahun 2005 sampai 2010, 2011 sampai 2015, 2016 sampai 2020, dan di atas tahun 2020. Selanjutnya ada deskripsi data kuantitatif. Yang pertama itu ada kinerja UMKM. Berdasarkan kuesioner yang sudah disebarkan oleh peneliti, hasil yang didapat untuk masing-masing indikator atau instrumen penelitian, rata-rata responden menjawab setuju karena mean dari kinerja UMKM ada di angka 4. Untuk financial technology juga rata-rata di atas 4 atau angka 4 yang berarti responden menjawab setuju untuk masing-masing instrumen penelitian karena skala 1 sampai dengan 5. Untuk literasi keuangan yang didapat oleh peneliti itu juga ada di angka 4 yang berarti setuju untuk masing-masing instrumen penelitian. Dan yang terakhir ada dari competitive pressure, untuk meannya itu ada di angka 4 yang berarti
Masing-masing instrumen penelitian yang dijawab oleh masing-masing responden adalah setuju. Selanjutnya ada hasil penelitian. Ada hasil uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama itu ada kinerja UMKM. Untuk pada berdasarkan tabel tersebut, berdasarkan parameter yang digunakan untuk uji validitas, itu ada di atas 0,7 untuk nilai outer loading dan 0,5 untuk nilai AV. Nah, untuk masing-masing pernyataan dari masing-masing variabel itu berada di atas 0,7, yang berarti data yang digunakan valid. Untuk untuk nilai CA dan CR masing-masing berada di atas 0,7, yang menandakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini reliable karena nilai dari CA dan CR di atas 0,7. Begitu juga dengan financial technology berada di atas parameter untuk masing-masing instrumen penelitian. Untuk variabel literasi keuangan dan competitive pressure juga dapat dikatakan data valid dan reliable karena dari nilai outer loading dan AV berada di atas parameter yaitu 0,7 dan 0,5 yang menandakan data tersebut valid, serta nilai CA dan CR berada di atas 0,7 yang menandakan bahwa data tersebut reliable atau dapat dipercaya. Selanjutnya itu ada deskripsi data kuantitatif. Dari analisis data deskriptif tersebut, dari variabel kinerja UMKM, standar skala minimal yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, dan skala maksimal itu ada di angka 5. Untuk nilai minimum untuk kinerja UMKM pada setiap butir pertanyaan itu sebesar 3 dan maksimal 5 dari skala 5. Untuk nilai dari standar deviasi pada setiap butir pernyataan yang diajukan peneliti pada kinerja UMKM itu memiliki nilai lebih kecil dari nilai MEAN. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan data atau homogenitas data yang cukup besar pada variabel kinerja UMKM. Untuk financial technology, nilai minimum untuk financial technology pada setiap butir pernyataan itu sebesar 3 dari skala 5 dan nilai minimum itu nilai maksimum itu sebesar 5 dari skala 5. Untuk nilai dari standar deviasi pada setiap butir pernyataan yang diajukan pada penelitian financial technology ini memiliki nilai lebih kecil dari nilai MEAN-nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan data atau homogenitas data yang cukup besar pada variabel financial technology. Untuk nilai minimum competitive pressure pada setiap butir pernyataan itu sebesar 3 dari skala 5 dan nilai maksimumnya itu sebesar 5 dari skala 5. Untuk nilai dari standar deviasi pada setiap butir pernyataan yang diajukan pada penelitian ini memiliki nilai lebih kecil dari MEAN. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan data atau homogenitas data yang cukup besar pada variabel competitive pressure. Selanjutnya, uji struktural model. Nah, metode uji struktural model ini dilakukan untuk melihat apakah model yang telah diajukan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan atau belum. Metode yang digunakan dalam uji struktural model ini melalui efek size atau R-square dan R-square. Taraf minimum untuk R-square itu 0,25 itu berarti rendah, 0,5 itu berarti sedang, dan 0,75 itu berarti tinggi. Untuk nilai R-square-nya itu
untuk menunjukkan besarnya model yang dibangun oleh variabel endogen terhadap variabel eksogen dengan parameter penelitiannya itu 0,02 itu berarti efek kecil, 0,15 berarti efek sedang, dan 0,35 itu berarti efeknya tinggi. Nah, berdasarkan tabel ini, untuk nilai F-square sebesar 0,811 atau sebesar 81,1%. Hal tersebut berarti bahwa besarnya dari variabel kinerja UMKM itu dapat dijelaskan oleh variabel financial technology, literasi keuangan, dan competitive pressure sebesar 81,1% dan termasuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya, untuk mengevaluasi nilai dari F-square yang dilakukan untuk menunjukkan besarnya model yang dibangun oleh variabel endogen terhadap variabel eksogen. Jika dilihat dari tabel, untuk nilai financial technology terhadap kinerja UMKM itu sebesar 0,183 yang berarti efek sedang. Untuk variabel literasi keuangan terhadap kinerja UMKM itu sebesar 0,097 yang berarti efek kecil. Dan variabel competitive pressure terhadap kinerja UMKM sebesar 0,045 yang berarti efeknya itu juga kecil. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini digunakan untuk melihat apakah hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak. Metode yang digunakan dalam uji hipotesis ini melalui bootstrapping. Jika dilihat dari tabel, untuk H1 dan H2 itu diterima karena nilai dari p-value H1 itu sebesar 0,002 dan untuk H2 itu sebesar 0,003 karena nilai atau parameter yang digunakan adalah 0,05 yang harus dipenuhi sehingga H1 dan H2 itu diterima. Sedangkan untuk H3 itu ditolak karena nilai dari p-value di H3 itu sebesar 0,093 yang berarti lebih besar dari parameter yang digunakan yaitu 0,05. Nah, untuk nilai P tertinggi itu terdapat di hipotesis 1 yaitu sebesar 0,43. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel financial technology itu memiliki hubungan signifikan sebesar 43% terhadap kinerja UMKM. Untuk nilai P tertinggi kedua itu berada di hipotesis kedua, yaitu sebesar 0,317. Hal tersebut menandakan bahwa variabel literasi keuangan itu memiliki hubungan sebesar 31,7% terhadap kinerja UMKM. Untuk hipotesis ketiga, dengan variabel competitive pressure itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM karena p-value-nya di atas 0,05. Selanjutnya itu ada pembahasan apakah pengaruh financial technology terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditunjukkan bahwa financial technology itu berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hal tersebut membuktikan bahwa penggunaan dan pemahaman akan financial technology itu dapat mempengaruhi peningkatan kinerja UMKM, dan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Widodo 2022, Anggaini 2023, Mirdianti et al. 2023, Sianipar et al. 2024, dan Fadila et al. 2022. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ZS et al. 2023 dan Irmawati et al. 2022 karena tidak berpengaruh. Karena mereka menyatakan bahwa financial technology itu tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Pembahasan yang kedua mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan itu memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Hal tersebut membuktikan bahwa pemahaman yang baik akan literasi keuangan itu dapat mempengaruhi peningkatan kinerja UMKM. Nah, hasil penelitian ini itu selaras atau sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamidah et al. 2020
Sianipar et al. 2024, Afifah dan Trianto 2023, Maulana dan Suyono 2023, serta Rasjid 2022. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maxfield dan di 2022 dan Ansori dan Listianingsih 2022 yang menyatakan bahwa literasi keuangan itu tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Yang terakhir ada pembahasan mengenai pengaruh competitive pressure terhadap kinerja UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa competitive pressure tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hal tersebut membuktikan bahwa tekanan yang dialami oleh pelaku UMKM itu tidak mempengaruhi kinerja UMKM, dan hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakti dan Darmawan 2022 serta Fibriani dan Mufidah 2018. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waitongo et al. 2023, Sianipar et al. 2024, dan Muslikah et al. 2018. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat menjadi penyebab tidak berpengaruhnya tekanan persaingan terhadap kinerja UMKM. Salah satunya itu perbedaan dalam pengambilan sampel yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Nah, selain itu terdapat perbedaan dalam sektor usaha yang mungkin dapat menjadi penyebab tidak berpengaruhnya tekanan persaingan terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya ada bab 5 mengenai penutup, yaitu kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan kontribusi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 77 responden UMKM yang berada di DKI Jakarta yang dilakukan oleh peneliti. Dapat disimpulkan bahwa financial teknologi dan literasi keuangan itu memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM, sedangkan variabel competitive pressure itu tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya itu ada implikasi terbagi menjadi dua, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Untuk implikasi teoritis ini, penelitian ini dapat memberikan bukti secara empiris yang didukung oleh teori kinerja perusahaan, di mana menurut teori kinerja perusahaan, tindakan maupun kemampuan yang dimiliki oleh suatu usaha itu dapat mempengaruhi hasil kinerja di masa mendatang. Namun, tekanan dari persaingan itu tidak dapat mempengaruhi kinerja UMKM karena beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan tadi. Untuk implikasi praktisnya itu terbagi menjadi dua, yaitu bagi pelaku UMKM dan bagi pemerintah. Bagi pelaku UMKM, financial technology itu menjadi suatu inovasi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dalam segi layanan keuangan. Nah, hal tersebut itu dikarenakan dengan penggunaan financial technology dalam kegiatan operasional usaha, pelaku UMKM itu dapat menjalankan usaha dengan efektif dan efisien karena sistem pembayaran itu semakin mudah dan praktis untuk dilakukan. Nah, selain itu, kinerja usaha itu dapat meningkat karena pelaku UMKM memiliki melakukan transaksi dengan lebih cepat dan praktis sehingga dapat menghemat waktu. Untuk literasi keuangannya dalam kegiatan operasional usaha sangat diperlukan untuk dapat merencanakan anggaran dan mengelola keuangan usaha. Nah, pemahaman yang baik akan literasi keuangan itu akan meningkatkan kinerja usaha karena pelaku usaha itu memahami konsep dasar terkait produk keuangan, mengelola risiko, serta menghemat biaya operasional. Nah, dengan pemahaman yang baik akan literasi keuangan, pelaku UMKM juga dapat mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Untuk competitive pressure yang dialami oleh pelaku UMKM menjadi salah satu faktor untuk peningkatan inovasi dan adaptasi terhadap kondisi perubahan pasar. Kemampuan inovasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM itu dapat memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM untuk menghadapi persaingan yang ada, sehingga dengan adanya tekanan dari pesaing dapat meningkatkan inovasi dari pelaku UMKM. Nah, implikasi praktis bagi pemerintah
untuk financial technology menjadi suatu inovasi terkait layanan keuangan yang dapat meningkatkan kinerja UMKM. Dan dengan adanya sosialisasi atau pelatihan terkait financial technology kepada pelaku UMKM, maka otomatis penjualan UMKM akan meningkat karena kegiatan transaksi berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat menjadi peningkatan pendapatan bagi pemerintah atau bagi daerah. Untuk literasi keuangan itu perlu dimiliki oleh pelaku UMKM dalam mengelola usaha. Dengan adanya sosialisasi atau pelatihan terkait literasi keuangan kepada pelaku UMKM, maka kinerja UMKM dapat meningkat karena kegiatan operasional yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan. Peningkatan kinerja tersebut dapat berdampak terhadap pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah nantinya. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Nah, setelah dia tarik kesimpulan dan mendapatkan hasil dari uji hipotesis, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama itu, penelitian ini tidak menggunakan kriteria khusus yang akan digunakan untuk pengambilan sampel, sehingga penelitian ini masih bersifat umum dan tidak merujuk pada UMKM yang sudah memiliki kemampuan financial technology dan literasi keuangan. Yang kedua, penelitian ini tidak terfokus pada salah satu sektor UMKM saja, sehingga tidak dapat dilihat secara jelas UMKM sektor apa saja yang masih kurang dalam financial technology, literasi keuangan, dan competitive pressure-nya. Yang ketiga, data responden yang digunakan dalam penelitian ini itu terbatas, hanya UMKM yang berada di DKI Jakarta saja. Hal tersebut mengakibatkan ruang lingkup penelitian ini juga terbatas pada lingkup perkotaan saja dan tidak dilihat pada lingkup pedesaan. Yang terakhir, penelitian ini hanya dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun, yaitu dari Desember 2023 sampai dengan Juni 2024, sehingga penelitian ini itu belum general secara merata karena keterbatasan waktu penelitian. Selanjutnya ada rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Yang pertama itu penelitian selanjutnya itu diharapkan dapat memberikan kriteria khusus untuk UMKM yang akan diteliti sehingga dapat terlihat apakah UMKM yang sudah memiliki pemahaman akan financial technology, literasi keuangan, dan competitive pressure benar-benar memahami akan hal tersebut. Yang kedua, penelitian selanjutnya itu diharapkan dapat berfokus pada salah satu sektor saja, sehingga sampel yang digunakan pengujian dapat setara karena sektor yang diambil itu satu jenis sektor saja. Yang ketiga, penelitian selanjutnya itu diharapkan dapat mengambil atau menambahkan variabel lainnya yang berpotensi untuk mempengaruhi kinerja UMKM, mungkin seperti manajemen risiko, akses permodalan, kebijakan pemerintah, strategi bisnis, maupun penambahan variabel intervening atau moderasi yang kemungkinan dan yang kemungkinan variabel terikat dan variabel bebas dapat diperkuat. Yang terakhir, penelitian selanjutnya itu diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam dengan waktu penelitian itu lebih panjang seperti 1 tahun untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat tentunya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.